selamat sore Tribun Medan. Tribuners, Tribuners. dimanapun saat ini Anda berada, karena kita bisa diakses dari mana saja ya. Iya, yang kita penting punya kuota. Betul sekali. Kita bertemu kembali di acara Selamat Sore Medan edisi hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Ya. Masih bersama saya Truli Oktopurba dan rekan saya Tiwa Yuni. Ya, kita akan menemani Tribuners selama hampir 1 jam ke depan untuk menyajikan 3 informasi menarik ke ruang dengar Anda, dan tentunya akan dilengkapi dengan wawancara secara langsung dengan reporter Tribun Medan yang ada di lapangan. Dan ada juga videonya ya. Jadi, iya, betul sekali. Pokoknya ikuti saja program kita, yang pasti beritanya seru, beritanya update dan akurat. Nah, tentu saja apalagi sekarang situasi politik dan segala macamnya juga masih memanas ya, iya. Pasca putusan dari Mahkamah Konstitusi tadi malam. Mulai tadi pagi lah ya, pagi sampai malam ya masih ada persidangan, iya. Karena ada beberapa pengaduan yang disidangkan ya. Ya, betul. Ya, baik, dan itu juga yang akan menjadi berita pertama kita, tetapi dalam skala ini ya, skala lokal Sumatera Utara ya. Bagaimana partai-partai politik merespon apa yang sudah menjadi keputusan MK Mahkamah Konstitusi kemarin, karena putusan MK ini eksesnya adalah memuluskan jalan bagi Gibran, anak presiden, untuk menuju ke wakil presiden. Iya, nah sebelum calon wakil presiden. Iya, betul sekali. Nah, sebelum kita mulai informasi pertama, kayaknya ini ada yang agak apa ini ya, sedikit ini bunganya kurang geser. Nah, ini teringatnya kayak minuman ini gimana ya, operator minuman ini enggak ya? Itu kayaknya minuman bukan sponsor ya, jadi harus digeser. Kebetulan tadi sedang minum rupanya tanpa aba-aba dari operator kita langsung dikasih. Oke, gitu. Baik, kita mulai berita pertama ya Kak ya. Langsung saja Truli. Oke, Wali Kota, ya batik sekali. Wali Kota Medan Bobi Nasution menanggapi isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming digadang-gadang menjadi calon wakil presiden dari Partai Gerindra mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, meski telah ada hasil putusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah, yang bisa memutuskan Gibran menjadi calon wakil presiden adalah ketua partai dari partai koalisi. Disinggung mengenai peluang Gibran semakin mulus setelah putusan MK tentang batasan usia, Bobi meminta media untuk menanyakan langsung ke ketua partai politik atau partai koalisi. Bobi juga mengatakan mendukung penuh jika Gibran maju sebagai calon cawapres pasangan Prabowo Subianto. Bobi juga menerangkan saat ini ia sedang menunggu balasan pesan terkait isu Gibran akan diusung menjadi calon wakil presiden. Terkait mengenai isu Gibran masuk Golkar, Bobi enggan menjawabnya secara gamblang. Media juga sempat menanyakan kepada anak presiden perempuan satu-satunya, yaitu Kahiyang Ayu, apakah Gibran pernah bercerita tentang dirinya akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden dari Partai Gerindra. Namun Kahiyang hanya menggeleng-gelengkan kepala. Kembali ke Bobi, Kahiyang tidak pernah mendengar atau Gibran bercerita tentang pencalonan dirinya sebagai wakil presiden. Terkait arah angin politik saat ini, di mana kedua anak presiden RI yakni Gibran dan Kaisang searah akan mendukung Prabowo, Bobi pun mengaku searah. Tegaskannya terkait putusan MK, pihaknya menanggapi dengan positif. Diharapkannya dengan aturan yang dibuat MK tentang batasan usia pada pemilu 2024 bisa membuat anak-anak muda untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Nah, seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Awali kita wawancara sedikit Pak Wali. Awali terkait beras. Tahu saya tentang apa ini? Wali. Oke, Pak Wali, gimana nih peluang Mas Gibran jadi cawapres kan semakin mulus nih ya kan? Seperti apa tanggapan Pak Bobi sendiri setelah putusan tanggapannya? Iya. Ya, saya bukan ketua partai, jadi ngapain ini? Maksudnya ya yang bisa menjadikan capres, cawapres itu adalah, saya sudah menyampaikan, itu adalah parpol, ketua parpol ataupun partai koalisi. Ya kalau ditanya peluang Mas Gibran, ya pasti tanyakan kepada partai politik atau koalisi. Atau Pak Wali ini mendukung kalau misalkan nih terlepas maju atau tidaknya Mas Gibran, jika Mas Gibran maju nih ada seperti apa dukungan dari Mas Bobi? Apakah Mas Bobi mendukung? Ya kalau nggak didukung, masa nanti pulang ke Solo berantem kan nggak enak. Ya, berarti mendukung ya Pak ya? Ya, kami yang pasti memandang ya, pertama dari sini adalah akan banyak nanti anak-anak muda yang bisa ikut kontestasi kepala daerah. Itu dulu. Dengan aturan yang sudah diputuskan MK, yang bisa kita lihat, mudah-mudahan di 2024 nanti banyak kontestasi kepala daerah yang bisa diikuti anak muda. Kenapa? Karena suatu loncatannya
pengalaman yang di daerah ini bisa dijadikan pelajaran untuk memimpin bangsa, memimpin di tingkat nasional, dan mudah-mudahan kita ambil hikmahnya. Nanti di 2024 akan banyak anak-anak muda yang bisa ikut pemilihan kepala daerah. Pak Wali, ada nggak pembicaraan Mas Gibran sebagai cawapres di keluarga kita sendiri, Pak? Pembicaraannya? Ya. Pembicaraannya terakhir saya tanya, saya lagi nunggu dibalas. Kalau Pak Wali sendiri ada rencana, Pak Wali? Saya rencana kemana saya? Untuk naik jadi calon wakil presiden, Pak Wali. Apa? Calon wakil presiden atau Wali? Saya tanya dulu. Pak Wali, Oke. Pak Wali, kabarnya terkait masih ada. Kabarnya ini Gibran masuk Golkar ya? Iya, Mas Gibran Mas ada Gibran isinya. masuk Golkar. Iya, Iya. informasinya pindah dari seperti itu, ada isu PDIP ke seperti Golkar itu. gitu. Iya, seperti apa? Nanti saya lihat, sudah ada belum baju kuning Mas Gibran? Ya itu tadi diplomasi dari Bapak Wali Kota, tentunya sebagai abang ipar ya, abang ipar, Kakak ipar ya, abang ipar ya. abang ipar Gibran. Ya, baik. Pokoknya tentu saja sangat support ya. Betul sekali. Baik. Baik. Untuk melihat seperti apa perkembangan selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Dengan Ya. Anissa. Oke, baik. Selamat sore Anissa. Selamat sore Bang Truli dan Kak Etik. Ya, dan tadi Tribun. oke, baik. Barangkali Tribuners ingin mengetahui nah, bagaimana kira-kira ini persiapan yang akan dilakukan barangkali oleh keluarga Jokowi yang ada di Medan terkait isu ataupun angin kabar yang Jalan berhembus mulus lah barangkali gitu ya, ya jalan terkait mulus. Bobby. Apakah terkait Bobby kok? Terkait Gibran apa bagaimana persiapan keluarga yang ada di Medan? Sejauh ini kalau dari pantauan kita di tribun di lapangan juga Pak Wali juga masih terlihat santai, di mana apapun respon dari keputusan MK itu mereka menanggapinya dengan positif, Bang, dan belum ada gerakan-gerakan lanjutan dari pihak Wali Kota Medan atau adik iparnya Pak Bobi Nasution ataupun Kahiyang Ayu di sini. Dan saat ini juga mereka masih menunggu jawaban dari Gibran mengenai apakah benar dia akan mencalonkan diri sebagai cawapres dari Prabowo, Bang? Oke, iya. Nah, artinya masih ini ya, masih terlihat santai gitu ya. Nah, Sumringah yang pasti Sumringah, ya. Mungkin begitu bukan hanya ya. santai ya, tapi sumringah ya Anissa ya. Sejauh ini pas kita tanya-tanya tadi jawabannya santai dan banyak ketawanya karena memang sejauh ini mereka juga menanggapinya dengan bercanda, masih belum ada yang kelihatan serius-serius sekali, Kak. oke, iya. Nah, untuk Pak Bobi sendiri ya, mengenai langkah politiknya bagaimana? Seandainya misalnya ini kan masih tercatat sebagai anggota PDIP gitu. Nah, bagaimana soal langkah politik dari Bobi sendiri? Kalau sejauh ini belum ada isu wali kota Medan ini akan berpindah, Bang. Tapi memang untuk mencalonkan diri sebagai gubernur, kalau dari beberapa langkah-langkah yang diambilnya sudah cukup banyak, di mana baru-baru ini dia meresmikan gedung RKBN Rumah Kolaborasi Bobi Nasution di Siantar, Bang. Nah, namun tadi pada saat kita tanya, dia masih berdalih belum enggan menjawab apakah dia mau maju ke gubernur atau tidak. Tapi dari beberapa isu yang kita dengar di lapangan itu memang beliau akan mencalonkan diri. Tapi saat kita konfirmasi secara terus-menerus, jawabannya masih tetap sama, yakni dia masih ingin memajukan dan fokus ke kota Medan dulu, Bang. Oke. Ya, tapi ini pasti akan ada berdampak ya kan? Pasti Betul akan sekali, berdampak. iya. Ini karena menyangkut pilihan yang berbeda antara PDIP dengan PDIP sebagai partai yang menaungi Bobi, kemudian partai yang akan mengusung Gibran untuk menuju ke cawapres. Ini apakah mungkin Nisa, adakah informasi dari wali kota atau dari orang-orang di sekitarnya, kira-kira apakah ada pilihan-pilihan ya alternatif yang akan dilakukan Bobi seandainya Bobi ini tidak mendapatkan perahu dari PDIP misalnya? Apakah ada partai-partai lain lobby-lobby seperti itu? Kira-kira bagaimana, Anissa? Sejauh ini memang ada isu-isunya beliau akan pindah ke beberapa partai, namun untuk partai sendiri belum terdengar jelas, Bang, masih kabar-kabar angin saja. Dan saat ini juga beliau juga masih dipandang kuat di PDIP, Bang. Nah, sejauh ini juga tadi sempat kita tanya ke Pak Wali terkait Gibran dan Kaisang ini kan bertujunya kalau dalam pemilihan itu ke Pak Prabowo. Tadi kita sempat tanyakan apakah Pak Wali akan ikut mereka juga atau gimana, dan jawabannya insya Allah sama, akan mendukung Pak Prabowo, katanya begitu, Kak. Oh, artinya memang kemungkinan
bertolak belakang ya dengan PDIP ya. Untuk suasana di apa sendiri, Nisa, tadi mungkin keliling-keliling di Medan sekitaran, apakah memang ada kayak spanduk-spanduk dan dukungan-dukungan seperti itu untuk ke Gibran, Nisa? Bagaimana tadi pengamatan di lapangan? Ini di lapangan ada beberapa jalan, Kak, kayak jalan Sipang, Jalan Sutomo, terus SM Raja, itu ada beberapa baliho-baliho yang bertuliskan dan foto bareng bersama Pak Prabowo. Gibran bersama Pak Prabowo ini ada baliho besarnya di sana, maju untuk Indonesia, di mana itu juga sebagai tanda kalau banyak pendukung dari Pak Prabowo ataupun dari Mas Gibran ini untuk lanjut ke mencalonkan diri sebagai cawapres. Nah, tadi juga kita sempat konfirmasi ke pihak partainya, Partai Gerindra, di mana menurut mereka baliho-baliho tersebut bukan dari pihak Gerindranya tetapi dari masyarakat sekitar, Kak. Iya, Gerindra sendiri bagaimana? Karena kemarin bahkan sebelum putusan MK sendiri, Gerindra Sumut terutama sudah secara jelas ya, sangat vulgar, sangat mendukung terhadap Gibran ya untuk naik sebagai bacawa pres. Kira-kira bagaimana setelah keputusan MK ini, langkah apa yang akan mereka lakukan untuk partai Gerindra? Ini kalau dari laporan dari reporter yang menaungi politik, Kak, itu mengatakan mereka masih menunggu arahan dari pusat, Kak. Dan sejauh ini juga mengenai baliho itu juga mereka mengaku bukan dari kalangan mereka yang membuatnya, Kak, tapi dari kalangan masyarakat, seperti itu. Kalau untuk ini sendiri, Nisa, isu bahwa Gibran akan berpindah partai ke Golkar, kemudian ini juga ada isu Bobi akan merangkul partai-partai lain. Kira-kira bagaimana tanggapan mungkin ada dari partai Golkar sendiri menanggapi isu tersebut? Sejauh ini kita masih berupaya untuk konfirmasi ke partai Golkarnya, Kak. Itu. Oh begitu ya, jadi belum tahu ya bagaimana mereka bersikap ya terhadap isu itu ya. Baik. Iya, Kak. Baik, Truli, ada lagi yang ditanyain. Anissa, kita tunggu politik ini makin diikuti, makin seru ya. Iya, betul sekali ya. Apalagi menjelang pendaftaran. Ini semakin mendekati ya tanggal besok kalau 19 tidak salah. ya. Tanggal besok 19. Tentu lusa. Besok 18. Besok 18. Oke, ini tentu akan berpengaruh juga pastinya, walaupun ini isu politik nasional, pasti akan berpengaruh ya terhadap politik daerah. Baik, terima kasih Anissa laporannya. Masih ditunggu. Ya, selamat bertugas kembali Anissa. Ya. Ya, seru itu ya, tadi dia. Ya, oke. Seru memang kali ini ya. Kalau udah mau setiap menjelang pemilu, apalagi di pemilu dan pilpres berbarengan. Jadi memang keseruannya itu beda bikin. 8 bulan ya, 9 bulan ya, tapi tetap di tahun yang sama ya. Iya, jadi memang yang pilkada yang di pilkada tahun yang sama 9 tapi bulan. Kalau untuk pilpres dan pemilu di satu waktu yang sama 14 Februari mendatang ya. Jadi kita tunggu saja, ini makin hari tentu suasana semakin memanas, apalagi ini kan perseteruannya juga seru ya. Iya. Sangat seru, sama-sama kuat ya. Baik, Truli, kita akan lanjutkan ke berita kedua, silakan. Berita kedua, Tribuners. Kali ini kabar duka cita datang dari mantan Gubernur Sumatera Utara. Ya, Bapak Samsul Arifin meninggal dunia pada Selasa. Ia mengembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di Rumah Sakit PAD sekitar pukul 12.45 WIB tadi. Pantauan Tribun Medan di Rumah Duka Jalan Soekardharma STM Medan, sejumlah pelayat tampak mulai berdatangan. Beberapa peralatan seperti tenda, kursi juga terlihat mulai tersusun di pekarangan rumah almarhum. Belum tampak karangan bunga ucapan duka di sana. Namun beberapa keluarga terlihat tengah berberes-beres rumah menyambut kedatangan jenazah dari Jakarta. Mantan Gubernur Sumatera Utara ke-15 itu mengembus nafas terakhir pada usia ke-71 tahun dan meninggalkan 1 orang istri serta 2 putri. Hingga saat ini, jenazah Samsul Arifin masih berada di Jakarta. Rencananya, jenazah akan dibawa dari Jakarta sekitar pukul 20.00 WIB menuju kota Medan. Jenazah Samsul Arifin akan dimakamkan pada Rabu tanggal 18 besok ya di Brandan, Kabupaten Langkat, kampung halamannya. Baik, untuk mengetahui seperti apa suasana di rumah duka, kita saksikan videonya berikut ini.
Ya, itu tadi suasana duka di rumah Bapak Samsul Arifin. Dan saat ini Tribuners kita sudah terhubung dengan reporter dengan Anugrah Nasution. Ya, Anugrah, selamat sore Anugrah. Selamat sore Katie dan Bang Sulit. Ya, gimana Anugrah? Saat ini apakah suasana tentu masih dalam penantian ya, penantian kedatangan jenazah Bapak Samsul Arifin. Apakah tadi sempat melakukan wawancara Anugrah dengan salah satu kerabat? Baik Kak Eti dan Tribun ya semuanya. Tadi memang kita sudah ke rumah duka, di rumah duka dari Gubernur ke-15 Sumatera Utara, almarhum Samsul Arifin yang meninggal pada hari Selasa sekitar pukul 12.45 siang tadi. Nah, saat ini memang jenazah Samsul Arifin masih berada di Jakarta dan saat ini masih dalam proses pemulangan jenazah dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, kemudian nanti akan kembali ke Medan sekitar pukul 8 malam dan nanti akan dibawa ke rumah duka yang ada di Medan sekitar nanti pukul 11 malam nanti kemudian akan sampai di Medan. Nah, tadi memang kita sempat berwawancara dengan salah satu keluarga almarhum yang tadi kita temui di rumah duka. Tadi memang disampaikan sejumlah hal, salah satunya memang almarhum ini sedang sakit ya, sedang mengalami sakit, tekanan gula darah begitu, dan di rumah sakit Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ini memang dia sudah Samsul Arifin tadi sempat menjalani operasi karena memang mengalami luka pada bagian kakinya, kemudian meninggal dunia sekitar pukul 12.45 tadi itu. Iya, Anugrah, kira-kira berapa lama Bapak Samsul Arifin ini dirawat di Rumah Sakit PAD ini? Apakah ada informasi dari keluarganya tadi? Ya, di rumah sakit di Jakarta sekitar 2 hari ya. Namun sebelumnya dia dirawat terlebih dahulu di Medan begitu karena kondisinya kemarin semakin memburuk kondisi kesehatannya. Kemudian karena hipertensi ya, memang ada sejumlah penyakit lainnya selain tekanan gula darah, juga ada jantung dan lain-lain. Namun yang paling tadi yang diperkirakan yang membuat almarhum ini menghembuskan nafas terakhir itu adalah karena tekanan gula darah dan adanya luka yang ini membuat kaki almarhum ini disebut tadi tidak mengering ya begitu, sehingga harus menjalani operasi dan selama hampir 2 hari di rumah sakit Jakarta, kemudian menghembuskan nafas terakhir pada siang tadi kayak itu. Ya, selain keluarga mungkin ada pesohor-pesohor lah ya, tokoh-tokoh di Sumatera Utara yang sudah hadir tadi. Anugrah barangkali mungkin bisa dari pantauan tadi. Nah tadi memang kita ke situ cukup dahulu ya, karena memang ketika ada informasi tersebut kita langsung menuju rumah duka dan pada saat kita ke sana itu memang belum ada, bahkan papan bunga juga belum kita temui di sana ya. Kemudian kita hanya melihat bagaimana sejumlah kerabat atau keluarga yang ada di sana itu sedang berberes-beres di dalam rumah untuk menunggu jenazah yang hadir. Namun tadi disampaikan memang ada, tadi kita temuin ketika kita bertolak dari sana, ada kemudian tadi yang hadir, kemudian tadi keluarga menyampaikan jika nanti malam itu akan kemudian baru ada kunjungan dari gubernur, kemudian wali kota Medan dan sejumlah pejabat di Sumatera Utara yang nanti diagendakan hadir sekitar selesai maghrib karena memang jenazah masih juga berada di Jakarta. Jadi tadi masih yang ada di sana itu kita temuin keluarga dan tetangga yang tadi sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan jenazah begitu itu. Iya, Anugrah, sebelum dirawat di rumah sakit selama 2 hari ini ya,
akhir-akhir ini memang Pak Samsul juga jarang tampil di publik ya, barangkali mungkin karena faktor kesehatan juga. Betul gitu sekali. ya. Jadi sebelum itu apakah ada informasi dari pihak keluarga, apakah mungkin memang kondisi kesehatan beliau itu sudah sangat menurun akhir-akhir ini, karena seperti kita tahu pada saat dia menjabat sebagai gubernur pun dia sudah ada sakit yang ditanggung dideritanya. Apakah ada informasi aktivitas sebelum beliau dirawat, bagaimana kondisi kesehatannya? Dan memang baik, tadi selain keluarga juga kita bertemu dengan beberapa warga di sekitar rumah almarhum ya. Tepatnya sekitar hampir 2 minggu yang lalu sebenarnya kondisinya tidak terlalu buruk begitu, masih sempat berjalan-jalan, bahkan warga mengatakan sempat duduk minum kopi di sekitar rumah begitu. Namun keluarga menyampaikan dari hampir 1 minggu yang lalu itu kondisinya kemudian memburuk begitu karena tekanan gula darah yang terus meningkat. Akhirnya keluarga memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Memang ini penyakitnya karena sudah komplikasi ya. Jadi memang keluarga menyampaikan terkadang memang kondisinya fit begitu, namun kadang-kadang secara tiba-tiba drop seperti pada minggu yang lalu, yang sehingga akhirnya harus dibawa ke rumah sakit. Dan yang memicu itu adalah adanya tekanan gula darah yang naik, kemudian adanya luka di bagian kaki. Nah, itu yang membuat memang kondisinya semakin melemah dan akhirnya harus dirujuk ke Jakarta dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir di sana kayak gitu. Iya, ya kehilangan seorang Samsul Arifin ya, mantan gubernur, itu sebuah kabar duka karena seperti kita tahu Pak Samsul Arifin ini orang ceria ya. Kehadiran beliau di tengah-tengah publik itu selalu membawa suasana yang gembira, suasana yang ceria begitu. Jadi ini kabar duka ini tentu menjadi sebuah duka mendalam bagi Sumatera Utara. Baik, Truli, ada yang mau ditanyakan ke Anugrah? Anugrah, terima kasih untuk laporannya. Silakan dilanjutkan tugas-tugas selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Kak Eti dan Truli. Selamat sore. Ya. Oke, itu tadi kabar duka cita. Mudah-mudahan proses penguburan pemakaman besok lancar berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik, kita lanjut ke berita terakhir atau berita ketiga, yaitu dari lanjutan aksi bullying yang terjadi di SMA Stabat ya. SMA Negeri 1 Stabat. Ya. Beredar video di media sosial bocah sekolah dasar buka hijab. Oh, ini beda lagi. Oh, banyak kali bully nih ya. Iya. Di sekolah ya. Iya. Video tersebut memperlihatkan anak tersebut bercerita kepada seorang guru yang langsung mengaku tidak ada perintah untuk membuka hijab. Belakangan diketahui yang mempertanyakan hijab anak tersebut dibuka kepala sekolah SD 010090, yaitu Hartini. Saat ditemui Tribun Medan, Hartini membenarkan video tersebut. Menurutnya, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin 16 Oktober 2023. Hartini mengaku saat itu disuruh oleh seorang guru. Ia mengaku disuruh seorang guru berinisial M yang saat itu meminta untuk foto bersama dengan para siswa dikarenakan dia berulang tahun. Selain itu, katanya Hartini telah mengklarifikasi kejadian tersebut ke orang tua anak dan mengaku memang ke sekolah tidak menggunakan hijab. Setelah dilakukan mediasi, guru berinisial M pun tersebut mengaku bahwa dirinya salah dan telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Hartini mengungkapkan kasus tersebut kini sudah selesai, guru dan siswa tersebut sudah kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, untuk mengetahui seperti apa videonya, kita saksikan bersama-sama. Ngerti? Kata ibu itu harus nampak kuping. Kata ibu harus nampak kuping. Nggak penting nampak kuping. Kalau yang pakai hijab tetap aja foto pakai hijab. Untuk apa foto kelas 3? Itu tanya dulu. Kami belum tahu. Jadi kalau ulang tahun, terus muridnya disuruh buka hijab. Aneh-aneh aja. Ada pula ulang tahun, muridnya disuruh buka hijab. Alasan apa itu? Apa? Mau foto, ngerti? Itu arahan dari kepala sekolah. Kronologi kejadiannya itu, Bang, kita kan lagi dibariskan ya anak-anak, kita kasih arahan bahwa sekolah sebelah kan lagi mengadakan gladi bersih.
Jadi anak-anak kami bariskan, anak-anak sekolah sebelah lagi ngadakan gladi resi. Ibu mohon sekali waktu istirahat langsung aja arah ke kantor main-mainnya. Jangan buat ribut di halaman sebelah sana karena sekolah kelas kami kan ada yang di depan mereka. Jadi saya takut mereka terganggu. Rupanya ini kami kan di depan semua guru ya. Guru, saya lagi ngomong pakai mic, pakai speaker ini. Jadi ada salah satu guru, kamu kok nggak pakai hijab nak? Hijabnya kemana? Dijawab anak-anak, dijawab anak ini tadi, kami nggak boleh pakai hijab bu. Berhenti mic saya datangi spontan. Kenapa nggak pakai hijab? Ya seperti di video saya itulah ya. Katanya guru lagi ulang tahun hari ini, kami mau foto bareng. Nah, nggak boleh pakai hijab biar nampak telinganya. Nah setelah itu nggak ada lagi bang, nggak ada lagi ditanya-tanya guru pun nggak ada lagi. Ya bawa aja dulu kemari dia dudukkan di kantor gitu, karena dia takut masuk ke kelas. Bu awak takut jangan takut, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Gurunya pun nggak mau mukul kau. Saya bilang gitu. Saya setelah sholat duha saya antar ke dalam ke kelas 3, antar ya belajar biasa mungkin ya, karena itu di dalam kelas itu kan kewenangan gurunya bang, kita nggak boleh ikut campur itu, dia lagi ngajar. Nah, jadi udah nggak ada masalah. Terus kan masuk di HP saya ini video ini tadi, siapa yang video kan ini tadi kan gitu. Jadi kalau nggak ada video pun saya mau telepon Pak Korwil, Pak sekolah saya ada masalah seperti ini. Listrik. Baik, untuk melihat seperti apa perkembangan selanjutnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan Alif di lokasi. Selamat sore Alif. Ya, selamat sore Bang Truli, selamat sore Kak Eti, selamat sore Medan. Iya. Nah, ini kan informasinya ini sudah selesai ya. Ini sudah selesai antara siswa, guru dan sekolah ya. Nah, kira-kira bagaimana bentuk penyelesaiannya? Apakah seperti yang terjadi semalam-semalam kan ada yang kita baca tuh berita, nanti keluarga pelaku memberikan bantuan psikiater gitu ya, psikolog ya. Stabat. Nah, kira-kira ini bagaimana konsep penyelesaiannya? Ya, terima kasih Bang Truli. Ini kan kejadiannya semalam nih, kejadian anak ini. Nah, kita mulai dari awal ya Bang ya. Karena anak ini awalnya menggunakan hijab untuk bersekolah dan juga rajin menggunakan hijab lah. Nah, kemudian waktu guru mengumpulkan anak-anak di lapangan, satu orang guru sadar bahwasanya anak ini kenapa tidak menggunakan hijab. Ditanyalah oleh guru tersebut, di mana hijabmu nak? Kemudian dijawab oleh anak ini, hijab saya dilarang bu menggunakan hijab oleh ibu guru gitu. Nah, hal itu memicu kemarahan dari kepala sekolah. Nah, setelah diklarifikasi, dipanggil oleh kepala sekolah ke ruangan kepala sekolah, sang guru mengaku bahwasanya hal itu dilakukan hanya untuk di kelas saja dan diminta anak-anak ini sebenarnya diminta dari rumah itu menggunakan hijab di dalam kelas dibuka untuk foto bersama gitu. Nah, namun banyak yang tidak terima dan viral lah video ini bang. Nah, klarifikasi dari guru penyelesaiannya ini, guru ini diminta untuk meminta maaf dan juga setelah dari kasus ini tidak merembet kemana-mana gitu bang. Ya, jadi ini Alif yang tidak boleh pakai jilbab satu siswa saja atau yang lain juga seperti itu? Ya, untuk satu lokal itu kak. Jadi guru ini guru kelas. Kalau misalnya SD itu kan satu guru untuk mengajar semua mata pelajaran gitu kak. Nah, jadi guru ini berulang tahun saat itu. Nah, kita foto bersama ya. Berarti tapi kalian, seluruh. Ibu ingin foto nampak telinga gitu. Jadi kita buka hijab. Nah, anak ini salah tangkap. Dikiranya memang nggak boleh menggunakan hijab ke sekolah itu, gitu kak. Jadi dari rumah anak ini sudah tidak menggunakan hijab, gitu. Nah, saat diklarifikasi ke orang tuanya, anak ini juga, orang tua anak ini mengaku memang dari rumah dia meminta untuk tidak menggunakan hijab karena dilarang oleh gurunya. Namun sebenarnya tidak seperti itu karena gurunya ini ingin foto bersama anak-anak siswanya yang tidak menggunakan hijab agar jelas wajah-wajahnya gitu sih kak, pengakuan dari gurunya. Oh, jadi sebetulnya sudah selesai ya.
Tapi gurunya ini perempuan ya? Ya Kak, sebenarnya yang bikin masalah dari ini Kak, isu saranya karena mohon maaf si guru ini non muslim gitu Kak. Jadi mencuat lah seolah-olah gitu. Sarah ya. Ya, tapi sudah ada komunikasi ya baik antara guru dengan, tapi ini memang artinya konfliknya antar sekolah ya, antar guru ya, satu guru, kepala sekolah, iya. satu dengan guru wali, begitu kira-kira ya? Iya. Iya Kak, konfliknya memang antara guru dengan guru lainnya. Disdik juga sudah memberikan komentar Kak, terakhir tadi saya konfirmasi ke Sekjen. Kasus ini juga sudah diselesaikan secara kekeluargaan, baik itu dari keluarga anak dan juga si guru. Nah, mereka saling memaafkan. Namun biarpun begitu, karena video sudah beredar di mana-mana, si guru diminta untuk melakukan klarifikasi atau permohonan maaf melalui virtual Kak. Jadi nanti virtual disebar di sosial media gitu Kak. Jadi bahwasanya ini sudah kelar dan tidak akan melebar kemana-mana lagi gitu Kak. Itu sudah dilakukan? Ya, untuk saat ini Kak sudah dilakukan oleh guru tersebut Kak. Oke, tapi tidak ditayangkan ya di video ini ya. Baik, barangkali ya. Ini masalah sudah selesai ya, bully ini, jadi mudah-mudahan tidak terjadi lagi yang seperti ini. Yang ya. ini di lingkungan pendidikan lah, terutama dimanapun juga ya Kak. Betul sekali, pendidikan itu kan sesuatu yang seharusnya ya untuk mencerdaskan. Iya, tetapi memang bully banyak terjadi di situ. Karena ya, kemarin juga baru saja ada kejadian bully anak SMA negeri ya di Stabat itu ya. SMA 1. SMA 1 ya. Makanya saya pikir ini kasus yang sama, ternyata ada banyak kasus bully terus. Beda. Ya baik, Alif, Truli ada yang mau ditanya? Cukup itu saja. Alif ada lagi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Oke Kak, cukup Kak. Oke, terima kasih Alif. Selamat bertugas kembali. Ya, baik. Itu nah, tadi 3 berita yang ya, sudah seru-seru kita ya, betul sekali. Nah, itu dia Tribuners, 3 berita yang sudah kami sajikan. Kami berharap berita ini bisa memberikan informasi dan menambah wawasan Anda terkait situasi yang terjadi di sekitar kita pada saat ini. Ya, kembali kami atas nama Tribun Medan, terutama dari program Selamat Sore Medan, mengucapkan duka yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Samsul Arifin, mantan Gubernur Sumatera Utara yang ke-15. Semoga kepulangan beliau, jenazahnya ya, untuk nanti malam bisa lancar segalanya sampai kemudian besok dikebumikan, dan semoga saja keluarga yang ditinggalkan bersabar dan semoga kematiannya juga husnul khotimah. Baik, saya Eti Wahyuni dan saya Truli Oktopurba. Saatnya kita berdua undur diri, jumpa kembali pekan depan di program yang sama, tentu dengan berita-berita yang tak kalah seru. Saya pamit. Sampai jumpa dan selamat sore.